Shalom warga kerajaan, saya bangga dilahirkan di Surabaya, kota pahlawan saudara ya. Dengan bambu runcing melawan tentara sekutu yang bersenjata lengkap, bahkan melawan Jepang saudara ya. Tetapi saya percaya setiap warga kerajaan adalah DNA-nya DNA Kristus ya. Divine Nature Authority. Itu saudaraku berarti kita bukan pengecut. Kita dari suku Yehuda, bukan Mickey Mouse, oke? Dan dalam 2 Samuel 23 ada kisah tentang 3 triwira daripada David. Yesus punya 3 triwira, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus ya. Dan kita juga ingat minggu yang lalu, itu bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, Hananiel, Misael, Azaria, yang punya boldness luar biasa, paresia. Dan kita melihat di sini yang pertama itu triwira ini, Isbaal ini, dia cuma sendiri bisa membunuh 800 orang ketika mati dalam pertempuran. Berarti dia cuma punya 1 lembing dan semua yang sudah melarikan diri. Stand your ground. Bagaimana bisa terjadi? Pasti itu di lamping gunung. Saudara, saya suka melihat Braveheart, saya suka melihat kisah-kisah tentang The Spartans. Sebab itu saudaraku itu memberikan keberanian ya. Dan kita lihat dalam Alkitab ini ketika semua orang melarikan diri. Jadi ada 2 pilihan, fight or flight. Cuma itu aja. Jangan lupa Hagar itu artinya melarikan diri. Roh Hagar itu selalu melarikan diri. Tetapi roh Kristus berani menghadapi. Yang kedua itu ada Eleazar anak Dodo. Dodo artinya my beloved. Kalau sudah dikasih oleh Tuhan. Eleazar itu yang ditolong Tuhan. Perjanjian baru jadi Lazarus. Kita semua adalah ditolong oleh Tuhan. Dan kita semua dikasih oleh Tuhan. Firman Allah berkata ketika yaitu semua melarikan diri. Ya, ketika semua melarikan diri. Rakyat datang mengikuti dia untuk merampas. Ya, bayangkan pedangnya melekat pada tangannya. Saya kira yang kita perlukan sekarang adalah kegigihan, ketabahan, ya, berani menghadapi segala macam tantangan. Saudara, pedang itu gambaran firman Allah. Jangan sampai firman Allah lepas, biar itu melekat pada tangan kita, menyatu dengan jiwa kita. Dan yang ketiga menarik sekali sama anak Age orang Harari. Harari saya tanya apa itu artinya? Harari itu artinya mountain dweller, orang yang tinggal di gunung. Jangan pikirkan gunung itu tempat peristirahatan seperti puncak, seperti Tretes. Gunung di sini berbicara kedudukan yang sulit, yaitu daerah-daerah yang sulit, saudaraku, nggak ada jalan dan dia harus memanjat tebing. Kesulitan masa lampau memberikan kepada kita ketekunan. Kita bermegah juga kata Rasul Paulus dalam kesulitanku. Sebab menimbulkan tahan uji, menimbulkan karakter, menimbulkan kekuatan. Saudara, sementara yaitu semua orang melarikan diri. Kalau tadi yang triwira kedua itu mengolok-olok musuh. Kita itu harus tahu ketika semua bangsa bersatu melawan Allah di surga tertawa. Karena itu kita tidak akan yaitu takut saudaraku. Sebab salah satu kekuatannya itu bagaimana saudara dia mempertahankan ladang kacang merah. Perhatikan, bukan tambang emas, bukan tambang berlian, tapi cuma ladang kacang merah. Tapi dia berkata, ini adalah milikku, ini adalah warisanku. Filistin artinya imigran. Ya, imigran tidak berhak atas tanah kita, ya kan? Dan dia stand his ground. Saya percaya mulai tadi ya. Semua bicara stand your ground. Jangan mundur 1 senti pun. Ya, apalagi 1 inci, 1 meter. 1 senti pun tidak. Dan apa yang terjadi saudaraku. Ya, Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Sama anak Age orang Harari. Ya, kita lihat di sana bagaimana di tengah-tengah ladang dia mempertahankan, memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. You want a great victory? Stand your ground. Dalam keadaan baik maupun tidak baik. Beritakan firman. God bless you. Warga kerajaan yang gagah berani. Haleluya. Amin.